kaya lah dia dengan jabatannya itu. Menangislah ibu tuh ketemu saya lagi. Apalagi yang ibu tangiskan? Apa yang ibu inginkan sudah dapat. Dalam 10 hari dia kerja Ustaz, 3 hari cuman dia di rumah, terlalu sibuk betul dia. Ibu terimalah konsekuensi ini, kan balasannya dapat kekayaan, kemewahan. Saya sangka ya dia dinas luar Ustaz, lupa bercewek dia Ustaz. Lah selesai. Saya heran Ustaz, suami saya ini PNS kok sering Kapolres nelpon dia. Dia curiga juga saya tuh Ustaz, suami saya ini PNS, kenapa Kapolres sering nelpon dia? Kalau udah Kapolres nelpon dia bisik-bisik. Pas dia mandi Ustaz, nelpon lah Kapolres nih. Saya angkat, rupanya cewek Ustaz. Ditukar suaminya tuh bu, nama cewek itu jadi Kapolres supaya tidak curiga istrinya. Sakit hati saya Ustaz, saya ambil HP ya, saya rendam dalam gelas kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi, mana HP abang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres. Sejak itulah berkelahi terus kami. Dan ibu tuh sampai hari ini sebentar check up awal bros, check up ini, belum ambil obat ini, udah Pak sakit terus Pak. Tidak ada yang sehat lagi sejak kejadian itu. Jadi sesuatu yang salah itu Pak akan menyalahlah semuanya jadinya, akan kenalah buahnya, buah busuknya itu kepada masalah lainnya. Jadi ini yang banyak terjadi nih Bu, orang menyembah jabatan, ada yang jadi penyembah uang. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin Pak, Imam Abu Lais As-Samarkandi, di sini ada riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu Rasulullah SAW naik onta, ada orang Badui tiba-tiba menghalangi jalan onta Rasulullah ini. Macam pembegal dia, dihadangnya Rasulullah Pak. Suruhnya Rasulullah turun. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, bagaimana cara aku untuk dapat dekat dengan surga dan bisa jauh dari neraka? Jadi bertanya tapi kasar Pak. Udah dia yang butuh tapi kasar cara bertanya, main hadang aja. Tapi yang ditanyanya bagus Pak. Apa amalan yang bisa mendekatkan dengan surga dan menjauhkan aku dari neraka? Dari sinilah kita memahami ternyata Rasulullah itu cukup faham dengan karakter orang Badui. Jadi memang mereka itu keras. Jadi Rasulullah tidak ada tersinggung Pak. Kalau kita kau udahlah bertanya, ginilah cara kau bertanya. Kalau Rasulullah tidak, santai aja dia Pak. Memang karakter mereka ini keras. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita memahami karakter kultur suatu bangsa, kita akan faham kenapa mereka melakukan seperti itu. Contohnya, kalau kita ngobrol sama orang Bagan, itu mereka kadang ada yang suara itu seperti orang marah-marah kalau ngomong Pak. Aku nggak tahu dong. Padahal dia tuh ngomongnya ramah tuh Pak. Nah itu karakter. Kalau orang kita Sunda makin marah dia makin ramah dia kan. Nah dia marah Pak tapi ramah. Jadi kalau kita sudah memaklumi hal itu, kita tidak ada masalah lagi. Jadi kadang ada orang bertanya itu macam menantang dia, padahal dia bukan menantang. Memang seperti itulah karakter dia. Orang aja kadang yang terkejut mendengar cara orang bertanya. Jadi dari sini kita paham ibu-ibu ya bahwa kita harus bisa memahami. Jadi jangan sampai buruk sangka langsung kepada orang lain ketika dia seolah-olah sepertinya kasar. Mana tahu memang seperti itulah bawaan dia. Sama dengan masalah buruk sangka ya Bu ya. Ada ibu nih, suaminya kebetulan pas dapat naik jabatan. Biasanya ramah dia di masjid Bu. Jadi pas ada ibu-ibu di sebelahnya menyapa dia, Bu Ajah, gini aja dia Pak. Ya. Langsung ibu nih cerita, baru suami naik baru lain lah sombongnya. Tidak mau dia memandang wajah saya Bu. Lain lah sombongnya nih. Rupa ada yang bertanya ke ibu tuh, Ibu kenapa? Itulah salah tidur saya semalam, sakit leher saya nih. Rupa salah tidur Pak.
Kita ada buruk sangka. Ini yang dikatakan Rasulullah, Bu, jika engkau melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Maksudnya itu tutup betul jalan untuk kita buruk sangka itu. Namun Bapak Ibu, apa pengakuan para ulama? Berpuasa di tengah hari yang terik lebih mudah bagiku daripada tidak berburuk sangka kepada orang lain. Itu beratnya, Pak. Payah berbaik sangka itu, Bu. Lebih ringan puasa lagi. Kalau puasa ibu-ibu sanggup tidak bergunjing sehari, sanggup? Tidak yakin saya. Kadang sedang tadarus tuh menceritakan kue orang aja kerjanya, Bu. Kan terdengar di luar tuh, Pak, sambil dia tadarus nunggu dia ngaji itu. Tidak usah beli kerupuk bawang tempat Bu Des nih lagi kak patah gigi palsu suami aku. Terdengar keluar. Terdengar keluar, Bu. Itulah susahnya. Jadi karena saya tahu, Bu, ini payah untuk dihindari. Ini kita harus sadar juga nih, Bu. Kata ibu, kami mau balik ini tidak bergunjing juga sama, Pak. Menggunjing amplop masjid lah kadang kalau duduk tuh. Sama aja sebetulnya, Pak. Jadi tiru sifat sahabat Rasulullah. Ketika dia mau tidur, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan beri dosa siapapun yang menjelekkan aku hari ini. Aku sedekahkan diriku untuk siapapun menceritakan keburukanku. Jangan beri mereka dosa, karena kita pun macam itu, Pak. Awak pun bergunjing juga. Jadi kita tidak usah sok suci betul lah, Bu, karena kita tahu ini kelemahan kita, Pak. Memang payah, terbayang tidak ibu-ibu duduk berlima tidak bergunjing. Tuh hambar tuh, Pak. Payah tuh, Pak. Susah tuh, Bu. Tidak mungkin rasanya lah. Walaupun kadang pakai kata-kata ini, aku bukan menjelek-jelekkan orang ya kak ya, memang tidak boleh sebetulnya itu. Datang kakak yang penasaran, tidak apa-apa lah, Bu, kalau memang nyata tidak apa-apa. Kan inilah gaya. Kita penasaran, Pak. Jadi pahami karakter orang supaya kita bisa memaklumi apa yang mereka lakukan. Secara tidak langsung yang dilakukan Rasulullah inilah keuntungan orang yang belajar psikologi, Pak. Orang psikologi itu, Bu, payah mancing emosi ya, karena dia paham, Pak, dia mempelajari hal ini, harus paham dengan karakter orang. Mengenai pertanyaannya ini dijawablah oleh Rasulullah, jika engkau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, sembah Allah, jangan kau sekutukan dengan apapun. Kata-kata ini mudah, Bu, sering kita dengar. Menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun, itu memang kita zaman sekarang udah tidak ada lagi nyembah pohon, kita tidak ada lagi nyembah batu, tapi kita banyak yang menyembah jabatan. Kadang ini sudah dianggap maklum, Pak. Jadi Ustadz, suami saya bisa duduk di jabatan itu, tapi ada yang minta 200 juta. Ini kan salah satu contoh yang sudah halal menurut kita nih, Pak. Saya bilang, ibu cerita 200 juta ke saya ini pedagang, Bu. Besar 200 juta itu kalau dalam pikiran saya. Atau tidak pun pedagang, ibu kerjasama aja sama peternak. Bagi dua hasilnya, itu lebih besar dan berkah. Karena ibu akan melalui fase ada nanti rugi, binatang ternaknya mati. Jadi ibu makin dekat sama Allah ini ya. Daripada ibu paksa seperti ini. Udah zamannya nih Ustaz, tidak bisa kita lagi kalau baik-baik aja, tidak bisa duduk nanti suami saya. Saya ceritakanlah sama dia, Bu. Banyak pejabat di Provinsi Riau ini yang mereka itu ahli. Orang kalau sudah ahli dalam bidangnya tanpa membayar malah diminta. Itu bedanya, Pak. Jadi jangan kita mengira semua pejabat ini aneh-aneh kelakuannya, Bu. Ada mereka memang ahli dalam bidang itu, bidang tata kota, bidang ini, bidang itu tuh mereka tidak membayar malah ditarik, Pak, diminta. Jadi tugas kita apa? Jadilah ahli. Kalau kita sudah ahli, kita akan dicari orang tanpa harus membayar. Atau jadilah orang yang berprestasi. Orang berprestasi itu kadang dibujuk lagi, Pak. Di kantor kami aja lah ya, pokok di bagian mana aja nanti bisa. Itu kalau orang berprestasi, orang ahli. Jadi kita ini dituntut, kalau anak itu pokoknya kamu ahli, kamu di satu bidang, maka kamu akan dicari orang. Kalau tidak, kamu harus membayar nanti untuk mendapatkan jabatan. Kata-kata Ustadz itu memang betul, Ustadz, tapi bisa stuck apa saya? Ya udah, itu terserah ibu.
Kalau ke saya ibu cerita, tentu saya membantahnya, disebabkan saya tidak melakukan hal itu dan itu tidak bidang saya. Tapi kalau ibu cerita ke orang kebanyakan, itu hal yang wajar, nama ada zamannya seperti itu. Mungkin pun diantara kita nganggap itu hal yang biasa, Pak. Jadi dibayarnya lah jabatan itu, Bu. Duduklah suaminya. Dalam waktu 1 tahun perkembangan harta cukup signifikan, Pak. Banyak hartanya. Saya tidak mengatakan suaminya korupsi, kan tidak. Karena kan banyak juga, Pak, uang tinjuan, tamparan, sikutan, tendangan. Jadi macam-macam lah duitnya. Kaya lah dia dengan jabatannya itu. Menangislah ibu tuh ketemu saya lagi. Apa lagi yang ibu tangiskan? Apa yang ibu inginkan sudah dapat. Dalam 10 hari dia kerja, Ustaz, 3 hari cuman dia di rumah. Terlalu sibuk betul dia. Ibu terimalah konsekuensi ini, kan balasannya dapat kekayaan, kemewahan. Saya sangka ya dia dinas luar, Ustaz, lupa bercewek dia, Ustaz. Lah selesai. Saya heran, Ustaz, suami saya ini PNS kok sering Kapolres nelpon dia. Dan curiga juga saya tuh, Ustaz, suami saya ini PNS, kenapa Kapolres sering nelpon dia? Kalau udah Kapolres nelpon dia bisik-bisik. Pas dia mandi, Ustaz, nelpon lah Kapolres nih. Saya angkat, rupanya cewek, Ustaz. Ditukar suaminya tuh, Bu, nama cewek itu jadi Kapolres supaya enggak curiga istrinya. Sakit hati saya, Ustaz. Saya ambil HP ya, saya rendam dalam gelas kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi, mana HP abang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres. Sejak itulah berkelahi terus kami. Dan ibu tuh sampai hari ini sebentar check up awal bros, check up ini, belum ambil obat ini, udah, Pak, sakit terus, Pak. Tidak ada yang sehat lagi sejak kejadian itu. Jadi sesuatu yang salah tuh, Pak, akan menyalahlah semuanya jadinya, akan kenalah buahnya, buah busuknya itu kepada masalah lainnya. Jadi ini yang banyak terjadi nih, Bu. Orang menyembah jabatan, ada yang jadi penyembah uang. Nah, yang penyembah uang ini pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu mengenai ada ada caleg yang mau maju. Ada kan di Pekanbaru ini ada ibu-ibu nih, Bu, 2 kali sebulan kami ini masuk. Jadi waktu Rabu pertama saya masuk, datang caleg dari partai A. Ustadz, nanti ada penyampaian visi dan misi dari Ibu caleg, dia mau maju Ibu nih. Oh ya, enggak apa-apa, Bu. Saya senang, Pak, kalau makin lama dia memberikan sambutan, Bu. Ceramah saya kan tinggal 5 menit lagi, Pak. Jadi agak terbantu juga saya, kalau perlu masuk terus asal dia datang. Macam-macam partainya tuh, Pak. Ngasih kata sambutan lah Ibu nih. Pertama ibu-ibu nih tidak respon, Bu, diam aja. Ibu-ibu, insya Allah saya akan maju tahun depan, jadi mohon bantuannya. Pertama ibu-ibu tuh biasa aja wajahnya, kan saya duduk di depan, ini kan dibuka, jadi nampak saya wajah ibu-ibu ini tidak respon. Tapi setelah ibu ini mengatakan, Bu, saya kemari membawa sembako 5 kg beras, 1 telur, 1 papan telur, Indomie 1 kardus, ada juga ikan sarden mereknya Mili ya, Bu, bukan karamel. Gitulah tuh, Pak, karena dia tahu Mili yang paling mahal. Jadi nanti tolong diterima ya, Bu, namanya udah dicatat ya, Bu Emma ya. Itu family Bu Emma nih, Pak, calegnya. Udah selesai dibagi-bagi. Apakah ibu-ibu mau memilih saya untuk tahun depan? Iya, Bu, pokok kami memilih Ibu. Ajarkan kami cara mencoblosnya. Ada semangat lah ibu tuh menunjukkan cara mencoblos ya, Bu ya. Rabu ketiga saya masuk lagi, Pak, ada lagi caleg masuk. Apakah ibu-ibu udah punya seragam? Belum, Bu. Saya ada bawa bahan itu, Bu, nanti ada yang ngukur, kita jahit, nanti saya bayarkan. Tuh langsung sumringah wajah ibu-ibu tuh, Pak. Selain seragam, saya juga membawa sembako, Bu. Dedi tolong diambil di mobil Ibu, sopir Ibu caleg nih, Bu. Diambil lah. Semua nama udah dicatat ya, Bu Rita. Ini family Bu Rita lagi, Pak. Yang family Bu Emma tuh, Bu, ngamuk nih,
males tengok. Udah apa kemarin. Selain sembako ini ibu-ibu, saya juga ada sedikit rezeki. Masing-masing ibu-ibu akan mendapatkan Rp200.000. Ibu sudi menolong saya besok milih? Iya bu, kami pokoknya milih ibu. Duit merubah segalanya pak. Saya di depan tak tahan, saya mau ketawa bu. Ibu-ibu tuh berkelahi dia sama dia jadinya. Datang yang family caleg yang kemarin, tak boleh kayak gitu kak, kita kan udah janji kemarin milih ibu tuh. Apa kau ni 200.000 lagi tambah seragam, nampak kelahi dari depan tuh. Itulah dahsyatnya duit merubah orang pak. Jadi ngeri nih bu, kita ndak nyembah batu ndak, tapi nyembah duit, nyembah pasangan hidup. Itu banyak tuh orang yang nyembah pasangan hidup ini bu ya. Pokoknya sampai ada kalimatnya lah gitu pak ya. Kalau misalnya abang meninggal bang, kepada siapa lah aku menyandarkan diri aku. Itu kan udah menganggap suami selain Allah atau tidak apa sekali bu. Pokoknya dia benar-benar apa kata pasangan hidup dia diikutkan ya. Makanya banyak laki-laki itu tergelincir gitu bu. Dari 20 orang laki-laki 20 orang yang sakit jantung, 16 itu laki-laki, cuma 4 perempuan. Jadi laki-laki ini yang banyak kena jantung Pak. Abang tengok suami siapa tuh pangkat rendah, tengok dari rehab teras dia. Ini awak kaya, pangkat tinggi enggak bisa. Itu yang buat jantung suami naik itu, Bu. Dia melepaskan masalah aja, akhirnya mainlah suaminya. Main di kantor suaminya, ibu tahu enggak betapa berdenyutnya jantung menjelang pemeriksaan tuh Pak. Itu tuh yang banyak laki-laki kena sakit jantung Pak. Pergi dia ke toko bangunan, Pak nanti tolong kasih kwitansi kosong ya Pak ya, biar saya isi angkanya. Nanti kalau ditelepon orang kantor saya bilang segitu. Menjelang itu tuh selesai Bu, jantung berdenyut Pak. Enggak tenak tidur malam. Belum lagi nih nanti menelpon, itu tuh yang banyak buat laki-laki itu jantung. Perempuan apa enak tidurnya Pak. Yang kena masalah kan suaminya. Jadi maka perempuan tuh sehat-sehat jantungnya Bu, dia melepaskan aja. Yang berpikir yang laki-laki ini Pak, dia yang akan angka, dia yang akan kena panggil, dia yang kena merasakannya. Dan laki-laki selalu pasang badan, istri saya tidak terlibat, istri saya tidak terlibat. Itu laki-laki Pak. Tidak ada yang bilang dia istri saya yang nyuruh saya, dia juga kena lagi. Kamu kan suami, kamu pemimpin, kena juga. Bagus nak ngomong lagi kan Pak. Jadi ini Bu, orang-orang sholat masih banyak melakukan ini. Jadi kalau kita udah menyembah Allah itu udahlah, tundukkan nafsu kita untuk ikut kepada Allah, ajak dia dialog Pak. Macam kami ustaz-ustaz ini kan banyak juga jadi penyembah uang Pak. Saya kan udah pernah ceritakan sama Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Tanggal 20 Ba'da Isya bisa di kampung kami Ustaz. Bentar Pak, saya lihat dulu. Alhamdulillah bisa nih Pak. Tapi minta maaf nih Ustaz, kami tidak bisa ngasih amplop besar. Dari suara pengurus saja kita tahu Bu, ini sedikit amplopnya Pak, karena ramah betul. Tak apa-apa Pak, tidak usah itu Pak pikirkan. Alhamdulillah, makasih banyak lah Ustaz. Sama-sama Pak. Selesai yang pertama nelfon, sejam kemudian nelfon yang kedua. Tak, ini berarti besar amplopnya itu Pak. Kalau gitu nada jamaahnya Pak, tuh kepercayaan dirinya sangat tinggi itu Bu. Bisa di kampung kami Ustaz, hari Jumat tanggal 20 Ba'da Isya. Minta maaf saya Pak, udah ada jadwal nih di waktu yang sama. Itulah Ustaz, mendadak pula pengurus nyuruh saya nelfon. Kata pengurus itu kalau Ustaz bisa sekitar 7 juta. Terus tunggu dulu Pak, dia jam berapa tadi itu Pak? Itu Pak, ngeri enggak tuh Bu. Jadi segalanya kita ini sekarang Bu, mau Ustaz, mau jamaah, apalagi Ustaz ini ngolah pakai dalil lagi Bu. Kan ngajak-ngajak orang umroh tuh Pak kan. Nanti kita akan pakai kereta cepat ibu-ibu. Rupa sampai di Mekah sejauh-jauhnya orang jalan kaki dibuatnya Pak. Macam mana nih Ustaz? Dia kadang segala musibah yang menimpa kita Bapak Ibu, itu semua qadarullah. Padahal memang dia nipu Pak, kan? Supaya orang banyak masuk tempat dia, itu banyak loh Pak. Ngolah pakai dalil lagi Bu. Makanya besok hukuman kami ini yang paling berat, menarik-narik usus di neraka. Datang orang bilang, Ustaz kan ngajak kami kebaikan dulu. Ya saya ngajak baik tapi saya tidak melakukannya. Itulah besok. Entah saya adalah dalam itu mungkin doakanlah Pak ya supaya enggak ya. Kadang kami ini ngomong pandai Bu.
Bersedekahlah Bapak Ibu. Lewat kotak infak diam aja Ustaz nih kadang Pak. Orang suruh sedekah. Terperhatikan kadang sama jamaah nih Pak. Jamaah nih kan jeli juga. Aku udah 3 kali aku perhatikan Ustaz nih Pak. Saya lewat kotak infak diam, tapi ceramah sedekah bukan main berapi-api lagi. Memang iya Pak. Saya pernah ceramah Bu, 100 pasang sendal orang di masjid. Kenapa sendal kita yang hilang? Seharusnya kita introspeksi diri. Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Sudah saya ceramah, sendal saya hilang Pak. Wah, berarti untuk saya dari kajian ini. Malu saya, tidak mau saya bilang sama pengurus masjid Bu, malu saya Pak. Dia aja saya lagi. Tidak, saya cari-cari betul sendal tuh, kena nampak sama orang nanti Pak kan. Jadi kadang kita sendiri itu Bu, masih ada penyembahan seperti itu tanpa kita sadari. Kalau yang menyembah pohon, nyembah kuburan tuh Pak ya, dia masih halus-halus nih Pak, tidak begitu kelihatan, kecuali di beberapa daerah gitu ya Pak ya. Yang nyembah kuburan tuh masih banyak Bu. Orang ke kuburan itu mendoakan ahli kubur Pak ya. Ini yang meminta tuh banyak. Saya pernah jumpa beberapa kertas permintaan di kubur seorang mufti Pak di Tembilahan. Dan ada juga juru kuncinya Bu, yang membuat cerita bobo, cerita nanda, itu Pak ya. Ada orang setelah dia pulang dari sini dia tidak dapat anak, yang tidak dapat jabatan. Itulah cerita yang mereka karang turun temurun sehingga kotak infak itu penuh Pak. Dan di kuburan itu banyak. Dan itu di zaman sekarang loh Bu. Jadi memang yang seperti itu masih banyak juga, dengan alasan-alasan ya kita kan dia orang soleh, mana tahu lewat dia doa kita dikabulkan. Kan ada istilah tawassul. Nah itu bukan tawassul. Kalau yang seperti itu bukan tawassul. Nah jadi ini masih banyak juga. Nah ini yang pertama Pak, kalau sembah Allah jangan sekutukan dia dengan apapun. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, jika kau ingin dekat dengan surga kemudian jauh dari neraka, kamu dirikan sholat. Ini kan hal yang sepele yang sering kita dengar Pak, sholat. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat laki-laki di zaman Rasulullah itu, pengakuan sahabat apa? 24 kali kami perang sama Rasulullah, belum pernah Rasulullah meninggalkan sholat jamaah. Nah, itu dalam keadaan perang tuh Pak. Jadi apa kata orang Quraisy? Kita akan serang Muhammad dan para sahabatnya saat mereka melakukan amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Maksudnya apa? Salat jamaah. Jibril menyampaikan ke Rasulullah, mereka akan menyerangmu saat kau salat di Rasulullah. Langsung berubah cara salat khauf. Dibagi Rasulullah sahabat jadi 2 barisan. Begitu rakaat pertama yang di depan sujud, rakaat yang saf di belakang memenggul senjata. Lupa dalam perang pun Pak tetap siaga. Selesai yang di depan sujud berdiri, gantian pula yang belakang pula sujud, yang di depan pula yang mengawasi. Setelah selesai langsung pindah formasi, yang depan belakang, belakang ke depan. Dalam keadaan segenting itu ternyata sholat jamaah tidak ditinggalkan. Itu yang membuat mereka itu menjadi kuat karena sangat melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Laki-laki sunnah muakkad atau sunnah yang dikeraskan untuk hadir sholat berjamaah. Dia bukan wajib nih Pak, karena orang kadang-kadang ada yang sakit apa gitu Pak. Dikeraskan untuk sunnah ini nih. Dan inilah yang membuat Bu, janji Allah itu berlaku kepada masyarakat Arab Saudi sampai hari ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Wastabir alaiha, bersabarlah di atasnya. La nas'alukar rizqo, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang ngasih kalian rezeki. Wal akibatul littaqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang mengikuti sholat berjamaah itu, aku yang menjamin rezekinya. Bapak Ibu lihat, di Arab Saudi itu ada hotel yang hanya buka sekali setahun Pak. Pas zaman haji aja, pas musim haji dia buka hotelnya. Sudah selesai musim haji, ibadah setahun Pak. Pokoknya ibadah aja hidupnya lagi Bu. Besok tahun depan buka lagi. Jadi orang itu betul-betul tidak menggila soal dunia ini, dan rezeki mereka ditanggung Allah Bu. Berapa ribu jemaah umroh setiap hari yang berangkat, mau berapapun harganya dibayar orang Pak. Orang ngantar duit ke sana.
Itu menandakan apa? Oh ternyata kalau laki-laki sholat berjamaah itu dia nggak mikir sebetul masalah rezekinya lagi, karena rezekinya pasti ditanggung oleh Allah. Ya cobalah Pak, mereka itu kaya Bu, tetapi kekayaan itu hanya sampai di genggaman, tidak sampai ke dalam jiwa. Mereka punya harta untuk dihinakan, bukan untuk dimuliakan. Beli Lamborghini 4 miliar, belum nabrak trotoar tinggal, nanti ada orang mulung Pak. Sepeda motor harga 750 juta beli tutup pakai spanduk buruk aja depan rumah. Kita Bu, duduk aja anak kecil dekat mobil berdempung jantung Pak, gores pula mobil, satu panel 400 lah. Nah, itu yang dipikir selama tarawih itu Bu. Lama imam batuk dia Pak. Itu arti cepatlah ruku. Kan ada batuk-batuk kode ini Bu, batuk-batuk kode imam tu ada sandi-sandinya tu Pak. Kalau itu cepatlah ruku. Itu terlalu panjang berarti di Al-Fatihah. Tapi kalau udah berhenti imam tu besok tu, itu batuk tu udah parah tu Pak. Dari tadi aku batuk lagi ndak juga kau dengarkan. Kalau udah tu berhenti imam besok itu. Jadi ada Pak, batuk-batuk makmum ni memberikan sandi-sandi khusus. Dan jamaah pun paham juga mana yang batuk asli, mana yang tidak. Makanya orang yang batuk untuk memberikan kode, batallah solatnya, karena dianggap bicara. Karena dianggap dia bicara. Tapi janganlah sampai Bapak kalau sakit betul ya batuk aja lah Pak. Orang tahu mana batuk yang tidak dibuat-buat itu kan tahu orang. Nah setelah itu mereka kaya raya itu ya Bu ya, mereka tidak memuliakan harta itu. Bahkan dari kecil anak-anak mereka tuh udah diajarnya berbagi itu. Pokoknya ada uang sedekah. Kalau bulan puasa ini waktu susun mereka membawa aneka makanan yang lezat-lezat untuk berbuka tuh Pak. Dibujuk-bujuk orang supaya mau ngambil tuh. Mereka tuh ngasih perbukaan makanannya makanan terbaik Pak. Tidak macam kita Bu, antar salah, resoles, kadang salah lauk yang keras itu diantar ya Pak, yang udah dipanasin itu mencibir orang kalau menggigitnya itu Bu, gitu kan. Nama yang udah di apa itu kan, kalau dipanasin lagi itu kan keras salah lauknya itu Pak. Suatu resoles Bu, menggigitnya itu panjang baru putus dia kan, itu kan berarti yang murah betul tuh Pak. Kasih resoles yang harga 4.000 sebiji itu baru bersyukur orang makannya Bu, dapat dia mayonesnya. Ini memang rajin ngasih orang pembukaan Bu. Tapi itu pula lah, sirup nih marjan warna merah ini kok jelang merahnya Pak, itu banyak campurannya Bu, macam tetong dibuatnya Pak, tidak ada terasa manisnya sedikit pun. Jadi kalau memang mau ngasih orang tuh kasihlah yang terbaik. Mereka itu Bu, kecil-kecil anak udah suruh sedekah. Kalau kita kan dari kecil anak udah diajar pelit, kau habiskan di rumah nih makan tuh anak siapa tuh lain congok itu habis makan. Itulah maka anak-anak tuh pelit dia Pak. Dari kecil tuh udah diajar pelit. Nah ini juga berlaku di mana saja. Kalau misalnya laki-laki di Indonesia nih melakukan hal yang sama macam Bapak Ibu lakukan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan keajaiban, betul lah Pak. Dengan sering sholat berjamaah, ada masalah selesai jalan keluarnya. Susah orang-orang rajin sholat jamaah itu Pak, susah. Walaupun ada, itu bukan berarti Allah benci sama dia. Ada kadang kita nih berdoa Bu, kita minta kaya, Allah belum mau ngasih ke kita, tapi rupanya anak ibu besok, anak bapak besok yang kaya yang cocoknya Pak. Waktu anak bapak kaya diajaknya lah bapak, umroh kita Pak, umroh kita mama jalanlah ke sana senang-senang lagi nih beli mobil untuk papa, ada Pak. Di kita tidak cocok. Jadi jangan ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Mintalah kekayaan sama Allah, tapi sabar terus sholat, jangan sampai mundur. Rupanya anak bapak ibu yang besok kaya, atau anak miskin tapi cantik dapat menantu kaya. Ini misalnya gitu Pak ya. Jadi tidak ada yang tidak dikabulkan Allah asal kita tidak buruk sangka sama Allah. Nah kemudian yang ketiga kata Rasulullah, jika kau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, maka hendaklah engkau berzakat. Jadi kalau orang udah rajin sholat tuh, kadang kenapa rezekinya sulit Pak? Pelit nih Pak. Orang sholat nih Bu, saya sangka orang-orang rajin sholat nih boros-boros juga sedekah, rupanya banyak enggak Pak. Saya ada kenal orang nyewa kios, tukang jahit, di sebelahnya tukang pangkas.
Pas saya main ke tukang jahit nih, nampak saya ada sup yang sudah berbuih. Saya tanya sama bapak itu, sup sampai berbuih basi ini tidak bapak makan. Itulah kelakuan Bu Ajah yang punya kios nih Ustaz. Kalau udah basi makanannya baru diantarnya ke saya. Dan ini bukan sekali Ustaz, hampir selalu. Dan nak termakan sama dia lagi baru diantarnya. Padahal ibu yang dibilangnya itu Bu, ke masjid tiap waktu. Dengar pengajian macam ikan salai matanya, tapi tidak ada yang diamalkan satu pun Pak. Udah basi lauk itu diantarnya. Jadi ternyata banyak yang pelit orang sholat ini. Ada ibu-ibu Bu, dia dibungkusnya mangga dari peramnya dicuri sama anak-anak, demam dia 3 hari Pak. Ibu masalah mangga aja mau ibu demam, beli yang semua mahalnya mangga tidak sampai segitu harganya. Kalau dia minta baik-baik saya kasih Ustaz. Ini dicuri karena tidak dapat, itulah maka dicuri anak-anak. Orang kan banyak Pak, kalau udah kehilangan macam orang baik dia Bu. Hilang sendal di masjid, saya kalau minta dia baik-baik sendalnya saya kasih nih, macam iya pula Bu. Tanda tidak dapat itulah maka kadang dihilangkan Allah kadang. Jadi ternyata ini yang disampaikan oleh seorang wanita yang datang ke rumah Rasulullah pagi-pagi Pak. Tangan kanannya hangus terbakar. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Kata Rasulullah, kenapa dengan tanganmu? Tadi malam aku bermimpi rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Aku katakan kepada ibu, wahai ibu, bukankah engkau di dunia taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Kan di taat ibadah Bu, suami ridho lagi. Memang betul nak, di dunia ibu taat beribadah dan ayah kau ridho kepada ibu. Tapi selama hidup di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Dengan itu dia ngusir-ngusir api, jadi tidak mempan Pak, pelit. Kalau ayah mana ibu? Ayahmu dermawan nak, dia sedang di surga membagi-bagikan air di telaga Kausar. Aku pergi ke surga dan melihat ayahku membagi-bagikan air. Marah aku ya Rasulullah. Dalam mimpi itu rasanya aku katakan kepada ayahku, sungguh tega engkau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau di sini membagi-bagikan orang minum. Minta aku segelas ayah agar ku berikan kepada ibu. Ayahku menjawab, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Aku tidak peduli ya Rasulullah. Aku rampas segelas air di tangan ayahku. Aku pergi ke neraka bermaksud hendak memberi ibuku minum, tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Aku bangun hangus ya Rasulullah. Diletakkan Rasulullah tongkat di tangan wanita itu. Ya Allah, bila benar mimpi wanita ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuh Pak. Berarti inilah yang banyak kena orang-orang rajin sholat tuh Bu. Yang gratis-gratis paling kencang dia ke masjid tuh Pak. Kadang bawa tupperware dia Bu, disalinnya lauk-lauk masjid tuh asal ada Pak ya. Pengajian yang bawa makanan lah Pak. Sampai saya tuh Ibu pernah saya ceramah, ada piring saya tuh isinya anggur, salak, kemudian jeruk, duku, apel. Saya tinggal beruduk lenyap Pak. Tidak peduli ibu-ibu nih Pak mau makanan Ustaz, tidak peduli dia Bu. Saya tidak bisa dapat tersangkanya, wajahnya soleha semua ya Pak. Siapa yang mau dituduh Bu kan? Tidak ada cerita Pak, lewat juga rupanya. Nah jadi dari sini nih Bu, kita tuh haruslah jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Nah ibu-ibu sekarang ini Bu, keinginan mereka itu sedekah tinggi. Makanya di masjid-masjid itu banyak pengurus itu yang ngandalkan ibu-ibu sekarang, karena ibu-ibu itu tahu, dia udah tahu hadis ini, dan makanya mereka itu berlomba-lomba dalam menyumbang. Dan rugilah kita yang tidak mau ikut ambil bagian dalam menyumbang itu Pak. Dalam bersedekah kita tidak mau, kita bentuknya untung. Nah, biarlah ada bapak tuh selesai sama dia tuh, ada ibu tuh selesai, akhirnya kita tidak dapat bagian itu Pak. Terbuktinya di mana Bu? Saya pernah nyampaikan ke bapak ibu, di Mekah, Madinah rumah sakit sepi. Ketika ditanya ke masyarakat sana, kenapa rumah sakit sepi di sini, apa kalian tidak sakit? Mereka bilang sakit. Tapi kami kalau sakit, kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Di Pekanbaru rumah sakit penuh, apa rumah sakit yang tidak penuh Pak? Sebetulnya kita harus introspeksi diri Pak, berarti kita pelit. Karena tidak mungkin Rasulullah bohong, sedekah bisa menyembuhkan penyakit.
Ibu sakit diabetes, sedekah 2.000 selemo yang sembuh tuh bu. Mana mempan, memang rajin sedekah subuh pak, bukan main lagi kalau setiap subuh tuh masuk 2.000 pak. 2.000 tuh stop call sebutir bu, itu berarti demam, menggigil sedikit, bersin, nah itu sembuh pak 2.000. Diabetes tuh besar tuh angkanya tuh bu. Sedangkan ingat saya ibu-ibu migrain, udah saya coba neuralgia nggak mau sembuh Ustaz, udahlah bu, buang besar aja lah ibu. 2.500.000 teng baru ngontak ke kepala pak. Itu dia pak, betul Ustaz. Migrain 2.500.000 bu, diabetes kira-kira berapa tuh pak? 10 baru oke. Kita ndak ada bu nyumbang tuh, yang kalau orang yang besar-besar nyumbang di masjid ini, ibu perhatikanlah hidup mereka. Kan dapat kita contoh pak, siapapun dermawan di dekat masjid kita ini, perhatikan hidupnya, berkah bertambah, badan sehat, kalaupun dia sakit dia tidak pernah mengeluh. Itulah efeknya pak, orang-orang yang rajin menyumbang. Nah masyarakat kadang-kadang ya udahlah selesai sama bapak tuh maka dia mau menyumbang karena dia sudah terasa keajaiban pak. Ibu-ibu yang nyumbang besar di masjid ini, dia mau aja kapan perlu sendirian dia, karena dia tahu keajaiban dari diri dia. Semalam bu, acara buka bersama, dia undang seluruh kawan-kawan alumni dia, dan saya tahu pak, untuk paket makan di area duta itu satu orang selama bulan Ramadan 178.000, all you can eat. Satu orang 178.000. Ibu kali 75 orang. Rupanya donaturnya cuma satu, Pak. Saya perhatikan dia bu ya, dari wajah, senyumnya, waduh, pantas dia ambil bagian ini. Saya itu senang nih orang bahagia Ustaz. Asal mau aja kawan-kawan saya ini ngumpul lah. Biarlah. 75 kali 178 lumayan duitnya tuh Pak. Berapa duitnya tuh bu, tapi santai, tapi nampak bu wajah tuh ceria, nengok orang apa ndak pindah kebahagiaan orang ke diri dia pak. Jadi ini nih bapak ibu, kalau kita rasanya sakitnya agak parah, itu agak besar nyumbangnya. Paling tidak sakit ndak sembuh tapi jiwa mampu menerima takdir Allah itu pak. Kalau ndak bu, pantang ditanya orang macam mana kabar bu aja. Kalau udah itu panjang pak, nggak ada lagi itu akan banyak tuh bu. Dah coba berobat ke sana, nggak ada kurangnya. Tuh dengarlah di radio ada sioman tuh dah saya beli pula dah. Dah berapa tetes, berapa botol habis nak juga mau kata orang dokter sana bisa. Itulah akibatnya pak. Buang besar aja lah, simple pak kan. Nggak usah jauh-jauh bu ya. Komitmen aja kita misalnya pak. Ya Allah, kalau betul kata Ustaz Nazril nih, hadis Rasulullah mengatakan sembuhkan penyakit dengan sedekah. Sakit aku agak parah nih ya Allah, cuma aku tidak ada duit sekarang, tapi aku berniat aku akan sedekah ke Masjid Al-Munawwarah ini 20 juta, tapi aku cicil-cicil. Ini tidak disebutkan nih Pak, aku cicil-cicil ya Allah. Coba aja lihat keajaiban niat tuh, tidak usah disampaikan ke orang, kita sendiri ya. Tapi kalau udah sembuh janganlah nak jadi nyumbang, ada sembuh tidak usah lagi. Ini kadang orang ini cerdik Pak. Ada orang mau terjun payung bu, saking takutnya dia, ya Allah terkembang payung aku nih, aku bantai sapi di rumah. Pas terjun kembang payungnya, tidak jadi sapi, ya Allah kambing aja. Selamat di bawah ayam jadinya bu. Itulah banyak orang itu kan seluruh orang sedekah pak. Jadi kalau kita niatkan bu ya, aku sakit, aku parah ya Allah, aku udah tanya ke dokter komplikasi, aku sedekah 20 juta ke Masjid Al-Munawwarah, tapi aku tidak bisa langsung ngasihnya, aku cicil-cicil ya Allah, 500 sebulan, 200, 300, tengok keajaibannya bu. Niat itu aja itu sudah banyak terjadi perubahan ke dalam jiwa. Sama yang saya bilang tuh bu, dia tidak pernah ngasih maknya, sakit parah, tiap sebentar rumah sakit masuk. Begitu dengar ceramah saya bu ya, ada penyesalan dirinya, ngapalah dia hadir pak, akhirnya kan harus keluar besar dia jadinya pak. Tapi yang dikasihnya siapa bu? Emak kandungnya pak. Dikasihnya emaknya 30 juta bu. Terkejut emaknya, tidak pernah dikasih anaknya duit, ditaruh duit itu di kepala. Ya Allah, sembuhkan anak aku ya Allah, angkat penyakitnya, ampuni dosa-dosanya. Boom, rasa disiram es jantung saya langsung Ustaz. Hilang masalahnya karena emaknya doanya ikhlas bu. 30 juta pak, siapa yang tidak ikhlas berdoa?
30 juta tidak ikhlas orang berdoa. Nah itu Bu, jadi kita harus tahu Bu, di angka berapa orang akan ikhlas. Makanya saya anjurkan dulu Bapak Ibu, kalau ngundang orang makan ke rumah, kasih makanan-makanan terbaik. Udang galah itu kan jarang tuh Pak, kepala baung, ikan kakap, pokoknya yang enak-enak tuh Bu. Ibu perhatikanlah tangan orang berdoa itu rata-rata di atas tuh Pak. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang galah tuh Bu. Ya Rob, jadi ada keikhlasan dia untuk mengaminkan. Ini ngundang orang makan Bu, telur rebus dibelah dua, kasih kuah kacang. Macam mana doa tuh mau sampai Pak? Awak keras juga, banyaklah tuh summa khususonnya Pak, summa khususon ala hadhihi. Ini bapak kami Ustaz, ini kakek kami, sama 7 turunan yang lalu Bu, itu didoakan semua tuh Pak. Tuh naik rumah baru, mana ada orang ikhlas mengamin, tangan orang di lutut semua Pak. Amin. Amin. Kadang sambil cerita lah tuh, aku kalau tahu ini lauk Bang, bagus makan di rumah kali. Memang parah. Nah, gimana mau naik doa itu ke langit Pak? Jadi ini Bapak Ibu coba buktikan nih, Rasulullah tidak akan berdusta. Bapak Ibu sekarang yang sakit-sakit parah, ini ada masjid kita, ada di sini udah terdata fakir miskin, sudah terdata anak yatim, hajarlah sebesar-besarnya. Karena saya pernah merasa Bu ya, sedekah saya sudah maksimal, tapi saya jual mobil susah Pak. Yang nelfon tukang pakang aja, sampai saya berpikir rasanya saya maksimal sedekah, tidak mungkin akan disulitkan Allah. Wah berarti saya belum maksimal nih, karena udah 2 kali iklan di OLX bayar 100.000 seminggu nggak mau Pak. Wah berarti saya aja yang merasa sedekah saya banyak nih, tapi rupanya bagi Allah tidak maksimal. Akhirnya apa yang saya lakukan Bu? 10% dari harga penjualan mobil itu saya bagi-bagi Pak. Dampak orang yang pantas untuk nerima. Saya bukan suka ngasih pengemis Bu, tapi nengok orang punya pekerjaan dan dia ikhlas dalam bekerja Pak, walaupun gajinya besar. Saya lebih simpati ngasih itu Bu, daripada ngasih peminta-minta 2.000 rupiah. Nah itu Pak, nampak orang rajin kerja itu Pak ya, dari hati dia bekerja. Maupun pekerjaan itu gajinya lumayan Bu, rupanya lumayan pekerjaan gaji orang dikasih tetap mau Pak. Ndak ya, dikasih jumlah yang oke, dibagi Bu, nampak orang-orang tua kasih yang pantas lah, yang memang kita turun langsung melihatnya. Sedang makan sup saya di Rumbai, pulang dari Dumai masuk WA, tolong share lokasi Bang, kami cocok harga segitu. Nah bayangkan sama Bapak, saking malasnya saya Bu, nggak saya balas Pak. Tukang pakang nih kata saya, udah berapa kali udah capek jawab tuh. Diulangnya setengah jam lagi, tolong share lokasi. Saya share lokasi Bu, dia udah sampai di lokasi, saya udah sampai di lokasi. Wah kangkang saya pulang Pak. Sampai di rumah dikasih duit, tolong dihitung dulu Bang duitnya. Nggak ada pakai tawar nih Pak, tolong dihitung duitnya, tolong BPKB yang kemarin. Jadi Bang kekurangan mobil, udah biasa tuh nama mobil second. Nggak lah mau dijelaskan Pak, kekurangan mobil itu apa, nama mobil second, wajar lah katanya, karena pemakaian. Awalnya saya jangka Bu, malaikat yang beli mobil saya ini. Nggak pernah orang membeli mobil macam ini, bukan barang murah. Rupanya manusia Bu, pas perpanjangan pajak diteleponnya saya, oh berarti manusia Pak, saya sangka malaikat. Perpanjangan pajak kan harus pakai KTP saya Pak. Nah, jadi itulah Bu, kadang kita yang merasa ada banyak sedekah, iya 2.000 subuh, 2.000 zuhur, 2.000 asar, 2.000 maghrib, 1.000 apa ada jajan anak itu minta ke cucu lah, tuh ada duit 1.000 tadi cu, 1.000 itu lah untuk taraweh. Gimana coba Pak? Jadi saya coba berazam aja Bapak Ibu dalam hati ini tanpa diketahui orang, aku ya Allah, aku sakit aku ini parah, aku niat aku nyumbang ke Masjid Al-Munawwarah ini 10 juta, tapi aku cicil ya Allah, aku tidak bisa bayar sekarang, aku ansur-ansur 100, ada duit aku 100, 200, catat Bu, sampai dia 10 juta. Lihat keajaibannya. Nah ini tidak usah tahu orang nih Pak, lihat keajaibannya nanti. Nah kemudian yang terakhir kata Rasulullah, agar kau dekat dengan surga, jauh dari neraka, pelihara hubungan silaturahmi. Inilah nih Pak, ini paling berat nih Bu, akhlak tertinggi dari seorang muslim itu ketika dia mampu memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Apa kata para sahabat? Kami sedang duduk di padang Arafah, tahu-tahu Rasulullah mengatakan apa Pak? Jangan ada yang duduk bersamaku orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kita ini banyak Bu, kenapa silaturahim namanya? Yang satu rahim yang paling penting Pak.
Orang banyak kan bertengkar tuh adik-beradik, bukan sama orang. Kalau sama orang pengertian kita tinggi, Bu. Ala biasa tuh, enggak apa-apa. Tapi adik-beradik, Pak, itu yang paling banyak hancur. Makanya kita tuh, Bu, dari beberapa riwayat, rata-rata orang bertengkar sama keluarga, tidak sama orang lain. Kalau sama orang lain kita mengerti. Jadi yang silaturahim itu yang paling utama tuh, Pak, Bu, yang satu rahim, karena itu yang berkemungkinan putus dan punya masalah. Kalau kita ini silaturahmi memperkuat hubungan kasih sayang, Pak. Kalau adik-beradik itu memang berkelahi, Pak. Kadang tidak bertegur sapa. Tapi kata Rasulullah, jangan duduk bersama orang yang memutuskan silaturahim. Tiba-tiba di belakang Rasulullah berdiri anak muda lari, dia langsung keluar, Pak. Tidak lama sudah itu balik, dia balik. Dari mana kau, kata Rasulullah, kok keluar kau? Aku ngomong, aku sudah lama tidak tegur sapa dengan tanteku ya Rasulullah. Kami ada bertengkar. Jadi tadi aku sampaikan kepadanya, Rasulullah melarang duduk orang yang memutuskan silaturahim. Terkejut tante aku tuh. Dia minta ampunkan kepada Allah untuk diriku, aku memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Jadi kami sudah berbaikan ya Rasulullah. Makanya aku duduk lagi di sini. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Tidak boleh duduk bersamamu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kata Rasulullah, rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum bila ada di antara mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Awak udah enak-enak duduk di masjid, rupanya ada di antara bapak ibu nih yang sedang bertengkar sama keluarga, tidak bertegur sapa sesama jamaah, kadang jauh-jauh duduknya, Pak, kan? Tidak mau bersalam, kan banyak di masjid-masjid macam itu tuh, Pak. Aku kalau tidak mau masuk bulan puasa, Bang, tidak akan bersalam aku sama dia. Itu tuh bilanglah tuh, Pak, berbilanglah tuh. Jadi sangkanya, Bu, bulan puasa ini aja perlu maaf-maafan tuh, Pak. Padahal di bulan manapun yang kita tidaklah nunggu, aku mau minta maaf sama dia pas tunggu mau masuk puasa lah. Kan ada juga orang macam itu, Pak. Nunggu puasa lah baru minta maaf. Setelah itu apa kata Rasulullah, Bu? Rasulullah pas duduk nampak oleh sahabat Rasulullah tersenyum lebar. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Aku melihat di padang mahsyar dua orang laki-laki tertunduk di hadapan Allah. Yang tertunduk pertama mengatakan, ya Allah, ambillah seluruh kebaikan yang ada pada diri dia, karena dia pernah menzolimi aku di dunia. Kata Allah, apa kebaikan yang mau dikasih ke kau? Tidak ada sedikit pun kebaikannya. Rupanya memang jahat orang ini, Pak. Setelah itu apa kata Allah? Angkat kepalamu. Yang menuntut pertama ini, Bu, pas dia angkat nampak dia istana yang sangat indah. Istana untuk Nabi apa itu ya Allah? Istana untuk orang melakukan amal seperti apa itu? Istana untuk orang siddiq seperti apa itu? Kata Allah, istana ini untuk orang yang mampu membayarnya. Siapa yang mampu membayarnya ya Allah? Kau pun mampu membayarnya. Dengan cara apa? Maafkan kesalahan saudaramu itu. Wah, itu rupanya, Bu. Jadi kalau kita pikir-pikir, biarlah, penting aku besok di surga mendapatkan istana di surga. Aku tidak akan mau dendam-dendam sama orang. Karena apa? Dendam ke orang akan menyakiti diri sendiri, Pak. Kan udah kita kaji minggu lalu, Bu. Kita sendiri yang rugi, tidak kita maafkan orang, kita sendiri yang rugi. Badan awak sakit dibuatnya. Memikirkan dia malam langsung berdebar jantung kita, itu tuh yang membuat susah tidur kita dibuatnya. Jadi inilah Bapak Ibu ya, 4 amalan yang mendekatkan kita dengan surga, menjauhkan kita dari neraka.